Di jantung Pulau Jawa, tempat Gunung Ganeng menjulang bagai penjaga abadi, dan sungai-sungai mengalir membawa rahasia ribuan tahun. Di sanalah sebuah nama mengakar kuat dalam ingatan leluhur, Mataram. Mungkin kita pernah mendengarnya sebagai satu nama, tapi tahukah kamu, di balik nama itu ada dua kerajaan besar dari dua zaman yang sangat berbeda, dua agama berbeda warna, dua kisah yang seakan terpisah, namun memiliki satu roh yang sama. Hasrat membara untuk mempersatukan tanah Jawa. Ini bukan sekadar cerita sejarah, tapi sebuah perjalanan panjang 1000 tahun lebih lamanya. Dari abad ke-8 hingga abad ke-18. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kisah kita bermula di lereng-lereng hijau Gunung Merapi yang megah. Disinilah napas pertama Mataram dihembuskan, membentuk sebuah kerajaan yang kelak menjadi pusat kebudayaan besar di Nusantara. Namanya Kerajaan Mataram kuno. Raja pertamanya, Sanjaya, berdiri di atas Bukit Canggal, menatap daratan luas Kedu yang masih diselimuti kabut pagi. Dengan kekuatan keyakinan Hindu Siwa, Sanjaya meletakkan pondasi kerajaan yang kokoh, mengukir namanya sebagai pembuka lembaran sejarah besar. Namun, takdir Jawa memang selalu penuh warna. Hampir dalam waktu bersamaan, tidak jauh dari sana, muncul kekuatan baru yang tak kalah kuat, dinasti Shailendra. Mereka adalah penganut Buddha Mahayana yang taat, dengan visi dan ambisi yang sama besarnya. Dua dinasti, dua kepercayaan, dua kekuatan yang suma-suma ingin berkuasa. Konflik seolah tak terhindarkan. Namun, tanah Jawa selalu punya cara unik untuk mendamaikan perbedaan. Alih-alih saling menghancurkan, kedua dinasti ini justru memasuki periode koeksistensi yang luar biasa. Masa inilah yang melahirkan sebuah zaman keemasan, di mana candi-candi megah berdiri kokoh bagai bed-bed puisi abadi yang diukir dari batu. Dari Candi Gedong Songo yang anggun di ketinggian, hingga Candi Prambanan yang menjulang gagah sebagai persembahan untuk Trimurti. Dan tentu saja, Borobudur, sebuah mahakarya agung yang tak ada tandingannya. Bayangkan, lebih dari 2 juta balok batu vulkanik dipahat dengan tangan-tangan terampil, membentuk monumen kolosal yang penuh dengan relief-relief indah yang bercerita tentang kehidupan dan pencerahan. Borobudur bukan hanya sekadar bangunan, tapi sebuah kitab suci dari batu yang menjadi bukti puncak peradaban manusia saat itu. Lalu bagaimana dua kekuatan besar ini bisa hidup berdampingan dan bahkan melahirkan karya sebesar itu? Jawabannya ada pada sebuah pernikahan politik yang legendaris. Pramodawardhani, seorang putri dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha, menikah dengan Rakai Pikatan, pangeran dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Pernikahan ini menjadi jembatan kedamaian yang menyatukan dua kekuatan. Dari sinilah Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya. Persatuan dua ajaran ini tidak hanya menciptakan stabilitas politik, tapi juga meninggalkan warisan budaya terbesar di Asia Tenggara yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Namun, seperti roda yang terus berputar, kejayaan itu pun tak abadi. Bencana alam dan intrik politik perlahan mulai menggeser pusat kekuasaan, menandai akhir dari babak pertama kisah Mataram. Sekitar tahun 929 Masehi, Gunung Merapi sekali lagi menunjukkan kuasanya yang mengerikan. Letusan dahsyatnya tidak hanya mengguncang bumi, tapi juga menggoyahkan fondasi kerajaan Mataram kuno. Bayangkan awan panas raksasa, atau yang kita kenal sebagai Wedus Gembel, meluncur dengan kecepatan tinggi, menyapu bersih desa-desa di lerengnya. Abu vulkanik tebal menyelimuti langit, mengubah siang menjadi malam kelam.
Sungai-sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan, kini meluap dengan lahar dingin, mengubah alirannya secara drastis, dan mengubur sawah-sawah subur di bawah material vulkanik. Tanah bergeser, candi-candi megah yang menjadi pusat spiritualitas ikut rusak parah. Ini bukan sekadar bencana alam, ini adalah kiamat kecil yang melumpuhkan jantung peradaban Mataram di Jawa Tengah. Situasi menjadi semakin genting. Di tengah kekacauan akibat bencana alam, muncul ancaman lain dari luar. Di seberang lautan, Kerajaan Sriwijaya sedang berada di puncak kejayaannya. Sebagai penguasa Selat Malaka, mereka mengendalikan jalur perdagangan maritim terpenting di Asia Tenggara. Kekuatan ekonomi dan militer Sriwijaya menjadi ancaman nyata bagi eksistensi Mataram yang sedang rapuh. Beberapa sejarawan bahkan berspekulasi bahwa Sriwijaya mungkin memanfaatkan kondisi Mataram yang sedang terpuruk untuk melancarkan serangan atau menekan secara politik. Kombinasi bencana alam dahsyat dan ancaman eksternal ini menempatkan kerajaan di ujung tanduk. Mataram harus segera mengambil langkah drastis atau akan lenyap di telan sejarah. Di tengah krisis inilah, seorang pemimpin visioner muncul. Namanya adalah Empu Sindok. Sebagai raja terakhir Mataram kuno di Jawa Tengah, ia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit: bertahan di tanah leluhur yang sudah hancur dan terancam, atau mencari harapan baru di tempat lain. Dengan pertimbangan yang matang, Empu Sindok mengambil keputusan paling berani dan monumental dalam sejarah Jawa. Memindahkan pusat kerajaan, bukan sekadar pindah istana. Ini adalah eksodus besar-besaran, memindahkan seluruh pusat pemerintahan, keagamaan, dan populasi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ini adalah sebuah pertaruhan besar demi menyelamatkan masa depan kerajaan dan peradabannya. Perpindahan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ribuan orang, mulai dari keluarga kerajaan, para brahmana, prajurit, hingga rakyat jelata, harus meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka bergerak ke arah timur, mencari tanah baru yang menjanjikan. Pilihan jatuh pada sebuah wilayah subur yang dialiri oleh sungai besar, Sungai Brantas. Di lembah sungai inilah Empu Sindok mendirikan ibu kota baru dan memulai babak baru kerajaannya. Kerajaan ini kemudian dikenal dengan nama baru, Kerajaan Medang. Meskipun sering dianggap sebagai kelanjutan dari Mataram, Sungai Brantas menjadi urat nadi baru bagi kerajaan ini. Menyediakan air untuk irigasi, jalur transportasi, dan sumber kehidupan bagi peradaban yang bangkit kembali. Di Jawa Timur, Kerajaan Medang di bawah dinasti Isyana yang didirikan Empu Sindok sempat mengalami masa kejayaan. Mereka berhasil membangun kembali kekuatan ekonomi dan politiknya. Namun, seperti roda sejarah yang terus berputar, masa-masa sulit kembali datang. Memasuki abad ke-11, serangkaian konflik internal dan invasi dari masu-masu baru mulai menggerogoti kekuatan kerajaan. Puncaknya adalah peristiwa Mahapralaya, sebuah serangan mendadak yang menghancurkan istana Medang dan menewaskan rajanya. Peristiwa tragis ini menandai akhir dari kerajaan Medang, penerus Mataram kuno. Untuk sementara waktu, kerajaan besar itu seolah lenyap dari panggung sejarah. Tapi, apakah nama Mataram benar-benar mati? Tidak, ia tidak lenyap. Ia hanya tertidur, seperti benih yang terpendam di dalam suburnya tanah Jawa. Semangat dan warisan Mataram hanya berdiam sejenak, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh dan lahir kembali. Ratusan tahun kemudian, di tempat yang tidak terlalu jauh dari jantung kekuasaan lamanya, sebuah kerajaan baru akan bangkit dengan membawa nama yang sama, Mataram Islam. Kisah ini adalah bukti bahwa sebuah peradaban besar tidak akan mudah dilupakan. Ia akan selalu menemukan cara untuk bangkit kembali.
lebih kuat dari sebelumnya. 8 abad setelah Sanjaya berdiri gagah di Bukit Canggal, sejarah Jawa seperti berputar kembali. Di Mentau, sebuah daerah yang subur di selatan Yogyakarta sekarang, seorang pemuda bangkit membawa nama yang sama, nama yang pernah menggetarkan Nusantara, Mataram. Dialah Danang Sutawijaya, putra angkat dari Ki Gede Pemanahan, seorang bangsawan setia dari Kerajaan Pajang. Ayahnya diberi hadiah tanah perdikan di hutan Mentau oleh sang sultan. Tanah inilah yang kelak menjadi cikal bakal sebuah kerajaan besar. Sutawijaya bukan pemuda biasa. Ia punya karisma yang memikat dan kekuatan spiritual yang konon melebihi manusia biasa. Dengan penuh keyakinan, ia mendeklarasikan dirinya sebagai Panembahan Senapati, raja pertama sekaligus pendiri Kesultanan Mataram Islam. Legenda yang paling terkenal tentangnya adalah perjalanannya ke Laut Selatan. Diceritakan, Senapati bertapa di Parangkusumo, memohon kekuatan untuk menyatukan tanah Jawa. Pertapaannya begitu kuat hingga menyebabkan lautan bergejolak. Sang penguasa Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul, pun muncul. Terpesona oleh kesaktian dan tekad Senapati, sang ratu membuat perjanjian gaib dengannya. Ia berjanji akan membantu Senapati dan keturunannya untuk menguasai Jawa. Angin laut dan deburan ombak menjadi saksi bisu atas kelahiran kerajaan baru yang ditakdirkan untuk mengguncang pulau ini. Kembali dari Laut Selatan, Panembahan Senapati memulai misinya. Mataram Islam tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Satu persatu, kota-kota dan kerajaan kecil di sekitarnya ditaklukkan. Kerajaan Pajang, tempat ia pernah mengabdi, akhirnya tunduk di bawah kekuasaannya. Lalu Madiun, Kediri, hingga ke ujung timur Jawa seperti Malang dan Pasuruan. Tanah Jawa yang selama berabad-abad terpecah belah dalam karijan-karijan kecil yang saling berperang, akhirnya mulai bersatu kembali di bawah satu panji. Panji yang sama dengan yang pernah berkibar 1000 tahun sebelumnya. Panji Mataram, Panembahan Senapati, meletakkan fondasi yang kokoh. Ia membangun ibu kota di kota Gede, yang reruntuhannya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Ia menyatukan kekuatan militer, politik, dan spiritual menjadi satu kesatuan yang solid. Namun, ini barulah permulaan. Era ekspansi besar-besaran telah dimulai. Tetapi puncak kejayaan Mataram yang sesungguhnya masih menunggu di masa depan, pada masa pemerintahan Raja ketiga, cucunya sendiri. Kalau kita bicara soal penguasa terbesar dalam sejarah Jawa, satu nama yang pasti tidak boleh terlewatkan adalah Sultan Agung Hanyakra-Kusuma. Dialah raja ketiga Kesultanan Mataram Islam yang memerintah dari tahun 1613 sampai ke 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram Islam mencapai puncak kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadi kekuatan dominan di seluruh Nusantara bagian barat. Bayangkan, kekuasaannya membentang dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, menyatukan hampir seluruh pulau di bawah satu panji. Sultan Agung bukan hanya seorang penakluk yang ulung, tapi juga seorang visioner. Ia sadar betul ancaman yang datang dari bangsa asing, terutama Fog atau Kompeni Belanda yang mulai menancapkan kukunya di Batavia. Bagi Sultan Agung, keberadaan Foch bukan hanya ancaman dagang, tapi juga ancaman kedaulatan. Ia melihat mereka sebagai duri dalam daging yang harus dicabut sebelum menginfeksi seluruh Nusantara. Karena itulah, dengan semangat yang membara, ia mengobarkan perang besar melawan Foch pada tahun 1628. Sultan Agung mengirim puluhan ribu prajurit terbaiknya untuk menyerbu benteng Foch di Batavia. Ini bukan serangan kecil-kecilan. Ini adalah operasi militer kolosal
yang melibatkan logistik rumit dan strategi perang yang matang. Pasukan Mataram mengepung Batavia dari darat, sementara armada lautnya mencoba memblokade dari lautan. Pertempuran berlangsung sengit. Prajurit Mataram menunjukkan keberanian yang luar biasa, membuat Foch kewalahan. Sayangnya, serangan pertama ini gagal. Foch dengan persenjataan yang lebih modern dan benteng yang kokoh berhasil memukul mundur pasukan Mataram. Salah satu faktor utamanya adalah masalah logistik. Lumbung-lumbung padi yang disiapkan di sepanjang Cirebon dan Karawang dibakar habis oleh Foch, membuat pasukan Mataram kelaparan. Tapi, apakah Sultan Agung menyerah? Tentu tidak. Kekalahan itu justru membakar semangatnya lebih besar lagi. Setahun kemudian, pada 1629, ia melancarkan serangan kedua yang jauh lebih besar dan lebih terorganisir. Belajar dari kegagalan sebelumnya, ia menyiapkan jalur logistik yang lebih baik dan membawa pasukan yang lebih banyak. Kali ini, Mataram hampir saja merebut Batavia. Mereka berhasil merusak sebagian besar kota dan membuat Foch benar-benar di ambang kekalahan. Namun, lagi-lagi, takdir berkata lain. Wabah penyakit kolera dan disentri menyebar di antara pasukan Mataram, ditambah dengan kelihayan mata-mata Foch yang berhasil menyabotase persediaan makanan dan amunisi. Dengan berat hati, pasukan Mataram harus kembali ditarik mundur. Meskipun dua serangan besar itu secara militer dianggap gagal merebut Batavia, dampaknya sangat luar biasa. Perlawanan Sultan Agung menjadi simbol perlawanan pertama berskala besar dari sebuah kerajaan Nusantara terhadap kekuatan kolonial Eropa. Ini menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita bukanlah bangsa yang mudah ditundukkan. Keberanian Sultan Agung menginspirasi perlawanan-perlawanan lain di kemudian hari. Ia membuktikan bahwa kedaulatan adalah harga mati yang harus diperjuangkan. Bahkan jika harus melawan kekuatan terbesar di dunia saat itu. Perang ini mengukuhkan citra Sultan Agung sebagai pahlawan yang tak kenal takut. Namun, kebesaran Sultan Agung tidak hanya diukur dari pedang dan meriam. Ia juga seorang negarawan dan budayawan yang brilian. Ia tahu bahwa sebuah peradaban besar tidak hanya dibangun di atas kekuatan militer, tapi juga di atas fondasi budaya yang kokoh. Salah satu warisan terbesarnya adalah penciptaan kalender Jawa, atau yang kita kenal sebagai penanggalan Saka. Ini adalah sebuah mahakarya jenius yang menggabungkan sistem penanggalan Saka dari era Hindu-Buddha dengan sistem penanggalan Hijriyah dari Islam. Ini bukan sekadar kalender, tapi simbol penyatuan. Sultan Agung ingin menunjukkan bahwa identitas Jawa bisa bersanding harmonis dengan nilai-nilai Islam, menciptakan sebuah sintesis budaya yang unik dan kuat. Sampai hari ini, kalender ini masih digunakan dalam banyak tradisi di Jawa. Di bidang pemerintahan, ia merombak sistem birokrasi Mataram menjadi lebih teratur dan efisien. Ia menciptakan struktur jabatan dari tingkat pusat hingga daerah, memastikan perintah raja bisa sampai ke pelosok negeri dengan cepat. Ia mengangkat para bupati sebagai perpanjangan tangannya, memberikan mereka wewenang, namun tetap dalam pengawasan ketat keraton. Sistem ini membuat roda pemerintahan berjalan lancar dan memperkuat kontrol pusat atas wilayah-wilayah kekuasaannya. Dan jangan lupakan kontribusinya di bidang seni dan sastra. Di masa pemerintahannya, seni Jawa mengalami zaman keemasan. Tarian sakral seperti Bedaya Ketawang diciptakan dan disempurnakan. Seni pertunjukan wayang kulit mencapai tingkat kematangan artistik yang tinggi. Sastra keraton juga berkembang pesat, menghasilkan karya-karya agung seperti Serat Sastra Gending yang berisi ajaran filsafat kepemimpinan dan etika. Bagi Sultan Agung, seni bukanlah sekadar hiburan, tapi juga sarana untuk menanamkan
nilai-nilai luhur, dan memperkuat identitas kebudayaan Mataram. Kalau kita tarik benang merah, ada sebuah paralel yang menarik antara Mataram Islam di bawah Sultan Agung dengan kerajaan Mataram kuno di masa Sanjaya dan Shailendra. Keduanya, meskipun terpisah oleh rentang waktu hampir 1000 tahun, berbagi semangat yang sama. Semangat untuk membangun sebuah peradaban yang besar, kuat secara militer, maju secara budaya, dan berdaulat penuh. Keduanya sama-sama menjadikan Jawa sebagai pusat kekuatan dan kebudayaan yang cahayanya menyinari seluruh Nusantara. Sultan Agung berhasil membangkitkan kembali roh kebesaran Mataram kuno dalam sebuah nafas baru yang Islami. Ia adalah bukti bahwa DNA kebesaran itu tidak pernah hilang dari tanah Jawa. Warisan Sultan Agung hanya Krakusuma abadi melintasi zaman. Ia bukan hanya seorang raja, tapi juga seorang pejuang, budayawan, dan pemersatu. Setelah Sultan Agung wafat, Mataram seperti kapal besar yang kehilangan nahkodanya di tengah badai. Langit politik yang tadinya biru cerah mendadak gelap gulita. Pemberontakan meletus di mana-mana. Salah satu yang paling dahsyat adalah pemberontakan Trunajaya dari Madura. Ia mengguncang jantung kekuasaan Mataram hingga ke akarnya. Di tengah kekacauan ini, muncullah Foch, kompeni Belanda. Awalnya mereka datang sebagai sekutu dagang, tapi perlahan-lahan mereka menjadi pemain kunci dalam politik istana. Mereka pandai memanfaatkan konflik internal, mengadu domba para pangeran yang haus kekuasaan. Perebutan takhta antar keluarga kerajaan menjadi api dalam sekam. Setiap pangeran merasa berhak atas singgasana, dan mereka tak segan meminta bantuan Foch untuk mencapai ambisi mereka. Setiap kali Foch membantu, mereka meminta imbalan, wilayah, hak monopoli, dan pengaruh politik. Sedikit demi sedikit, kedaulatan Mataram terkikis. Kejayaan yang dibangun dengan darah dan keringat oleh para pendahulu, seperti Sultan Agung, kini perlahan runtuh, dimakan oleh konflik internal dan intrik asing. Mataram yang dulu perkasa, kini bagai raksasa yang terluka parah. Puncaknya terjadi pada tahun 1755. Sebuah tanggal yang selamanya akan tercatat dalam sejarah Jawa. Di sebuah desa bernama Giyanti, sebuah perjanjian ditandatangani. Perjanjian Giyanti ini menjadi palu godam yang secara resmi membelah kerajaan Mataram Islam menjadi dua. Lahirlah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dua kerajaan kembar penerus Mataram, namun tidak lagi satu. Seolah itu belum cukup, perpecahan terus berlanjut. Dari Yogyakarta lahir Kadipaten Pakualaman, dan dari Surakarta lahir Kadipaten Mangkunegaran. Mataram yang agung kini terpecah menjadi 4 entitas politik. Kerajaan itu tidak lenyap sepenuhnya, tapi wibawa dan kekuasaannya yang dulu menyatukan hampir seluruh Jawa, kini tinggal kenangan. Era keemasan seperti masa Sultan Agung atau bahkan jauh sebelumnya di masa Sanjaya telah berakhir. Lalu, apakah ini berarti Mataram benar-benar hilang? Apakah rohnya telah sirna ditelan zaman? Jawabannya adalah tidak. Mataram tidak pernah benar-benar pergi. Jika kita mau mendengarkan lebih dalam, kita bisa merasakan napasnya di sekitar kita. Dengarkan tembang-tembang Macapat yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Itu adalah suara Mataram. Lihatlah detail ukiran kayu yang rumit di gapura keraton atau rumah-rumah joglo. Itu adalah sentuhan tangan seniman Mataram. Saksikan upacara adat seperti sekaten atau grebek maulud yang megah. Itu adalah ritual warisan Mataram. Mataram hidup dalam kemegahan arsitektur candi-candi yang masih berdiri kokoh menantang waktu. Dari Borobudur hingga Prambanan. Dan yang terpenting,
Mataram masih bernapas di dalam tembok-tembok keraton Surakarta dan Yogyakarta, di mana para abdi dalam masih setia menjalankan tradisi leluhur selama 1000 tahun dari abad ke-8 hingga abad ke-18, dari era Sanjaya hingga era Sultan Agung, dari masa pembangunan Borobudur hingga berdirinya Keraton Yogyakarta. Mataram bukanlah sekadar nama sebuah kerajaan. Ia adalah jiwa dari tanah Jawa. Ia adalah memori kolektif yang tertanam kuat di dalam bumi dan terukir di langit Nusantara. Ia adalah napas abadi yang terus mengalir dalam darah dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang menelusuri jejak Mataram ini. Kisah mereka adalah cermin bagi kita tentang kejayaan, kejatuhan, dan semangat yang tak pernah padam. Jangan tinggalkan sholat ya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Tetap jaga sholat 5 waktu. Sampai jumpa.